Halo pemirsa, apa kabar? Anda kembali menyaksikan Suara Parlemen edisi Jumat 11 Juni 2021 bersama saya Ayu Rahmawati dan juga rekan saya. Dan dengan saya Subki Abdul. Dan pastinya seperti biasa nih, hari ini kita akan menyajikan berbagai macam informasi mengenai aktivitas dan juga dinamika dari Parlemen DPR RI. Uki, apa kabar Uki? Alhamdulillah baik. Kita harapkan juga nih pemirsa semua yang sedang menyaksikan TVR Parlemen dari tadi pagi hingga saat ini dalam keadaan sehat. Walaupun mungkin juga nih ada beberapa informasi terkait dengan bagaimana Ayu yang katanya baru saja mencoba ini salah satu makanan yang lagi hits. Betul yang digandrungi sekali. oleh sejumlah anak-anak muda di tanah air. Penggemar K-pop ya. Penggemar K-pop yang juga mungkin sebagian gerainya ditutup sementara karena terkait dengan menyebabkan kerumunan, ya kan? Ya, yang menarik ini mungkin di hari pertama kita melihat beritanya banyak sekali ini menyebabkan kerumunan dan pasti ini menyebabkan antrian hingga katanya 3 jam. Tapi hari ini sudah sangat sepi dan pastinya kalau misalkan ya ada pemirsa yang mungkin di gerai-gerai makanan siap sajinya ini masih banyak orang di sekitarnya, diharapkan ditahan dulu saja belinya karena pasti ini akan pastinya sangat sulit untuk menjaga protokol kesehatan di masa pandemi seperti sekarang. Betul, dan ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga mungkin daerah lain yang juga gerainya salah satu siap saji ini didenda kurang lebih 50 juta dan juga sudah menyatakan permohonan maaf atas terjadinya kerumunan massa seperti itu ya. Betul sekali Uki. Dan pemirsa, kita akan membahas bukan mengenai berita yang tadi kita bahas di awal, tapi kita akan membahas mengenai headline media online yang terbit pada hari ini setelah jeda berikut ini. Kita awali headline media online dari halaman kompas.co. Menteri Trenggono optimistis KKP bisa tingkatkan nilai tukar nelayan. Menteri Kelautan dan juga Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa dirinya ini optimistis Kementerian Kelautan dan juga Perikanan akan bisa melakukan sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan nilai tukar nelayan atau NTN. Adapun upaya peningkatan NTN ini tersebut merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN periode 2020-2024. Lebih lanjut, Trenggono menjelaskan langkah strategis yang akan dilakukan untuk peningkatan NTN ini adalah melalui kerjasama lintas sektor dalam berbagai aspek demi memperbaharui kebijakan harga ikan. Dan selain itu pemirsa, KKP juga akan bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan atau Kemenhub untuk melakukan pembangunan pelabuhan-pelabuhan perikanan. Ya, ini tentunya kabar baiknya mengingat kita beberapa waktu lalu sempat diberitakan bahwa ada kapal-kapal asing yang menjarah laut Indonesia. Semoga ini program NTN ini bisa mengembalikan nilai-nilai dan juga kekayaan alam di Indonesia, terutama di lautnya nih yang kemarin sempat menjadi pro dan kontra. Pemirsa, kita beralih kepada berita selanjutnya datang dari cnnindonesia.com. DPR minta Menteri Keuangan jelaskan PPN sekolah dorong subsidi silang. Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan rencana penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN pada jasa pendidikan sambil menyarankan sistem subsidi silang. Wacana PPN itu tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP. Huda mengungkapkan rencana pemerintah mengenakan PPN dan juga mengenakan ini juga terhadap jasa pendidikan berpotensi memberikan dampak serius bagi masa depan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Salah satunya adalah biaya pendidikan akan semakin mahal. Menurut Huda, sektor pendidikan masih membutuhkan uluran tangan pemerintah karena keterbatasan sarana prasarana serta potensi ekonomi. Ya, ini juga Menteri Keuangan Sri Mulyani juga heran mengapa draft rancangan undang-undang terkait dengan PPN untuk pendidikan dan juga sembako ini bocor. Dan juga ini DPR meminta penjelasan dari Menteri Keuangan. Kita harapkan sekali lagi ini masih sekedar wacana, belum ditetapkan sebagai kebijakan yang nantinya benar-benar dituangkan dalam bentuk payung hukum situ ya. Karena nantinya akan berdampak sangat besar sekali nih bagi perguruan tinggi ataupun juga sekolah-sekolah swasta seperti itu. Betul sekali, Oki. Kita beralih ke halaman liputan6.com. Ini Jokowi harap Bandara Jenderal Sudirman Purbalingga tumbuhkan ekonomi di wilayah Jawa Tengah. Presiden Joko Widodo berharap keberadaan Bandara Jenderal Sudirman di Purbalingga, Jawa Tengah dapat mempermudah mobilitas masyarakat dan juga logistik. Dengan demikian, kehadiran bandara tersebut dapat menumbuhkan perekonomian di Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Wonosobo hingga Kebumen. Kendati terminal di bandara tersebut belum rampung, namun penerbangan rute Jakarta Purbalingga dan juga Purbalingga Surabaya telah mulai dilakukan sejak minggu lalu oleh maskapai Citylink.
Ini bahkan Presiden Joko Widodo menyebutkan jumlah penumpangnya lebih dari 70%. Ya ini sebenarnya salah satu daerah kelahiran saya nih, oke, kampung halaman saya itu Betul? Wonosobo. Di sana juga saya sangat mengapresiasi ini adanya pengembangan infrastruktur yang pasti dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Semoga ini bukan hanya bisa berpengaruh bagi perhubungannya saja, tapi juga untuk meningkatkan perekonomian dari masyarakat sekitar. Ya. Pemirsa, kita beralih kepada berita keempat datang dari media Indonesia.com. Sandiaga optimis target pembukaan pariwisata Bali akan tercapai. Target pembukaan sektor pariwisata Bali yang dijadwalkan Presiden Joko Widodo pada bulan Juni hingga Juli 2021 mendatang optimis tercapai. Pasalnya bukan hanya kasus COVID-19 yang stabil terjaga, vaksinasi massal bagi pelaku usaha pariwisata serta ekonomi kreatif atau Parekraf serta masyarakat Bali pun telah terdistribusi dengan sempurna. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno merinci kondisi penyiapan pembukaan sektor pariwisata Bali antara lain dimulai dengan kondisi kasus COVID-19 hingga progres vaksinasi massal bagi pelaku Parekraf dan masyarakat Bali. Bali pun kini berada di peringkat pertama sebagai provinsi tercepat yang sukses mendistribusikan vaksin COVID-19. Ini kabar baik juga untuk sejumlah kementerian dan juga lembaga yang berencana akan melakukan work from Bali yang juga diinisiasi oleh Kemenparekraf untuk bagaimana nanti bisa menghidupkan kembali sektor-sektor pariwisata di wilayah Bali. Kita masuk di headline media online terakhir dari republika.co.id. Ini Menteri Luar Negeri 1,5 juta vaksin AstraZeneca kembali tiba di tanah air. Kabar baik untuk pemirsa yang mungkin masih menunggu terkait dengan vaksinasi. Indonesia kembali menerima kedatangan 1.504.800 dosis vaksin AstraZeneca dari skema multilateral COVAX Facility. Sebelumnya Indonesia juga telah menerima 313.100 dosis vaksin AstraZeneca pada 5 Juni 2021 melalui jalur multilateral. Dengan dua kedatangan vaksin AstraZeneca pada 5 Juni dan juga 10 Juni ini maka jumlah total vaksin AstraZeneca dari COVAX Facility yang diperoleh secara gratis mencapai sebanyak 8.228.400 dosis vaksin. Dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan untuk mencapai herd immunity, pemerintah melakukan pengadaan 3 jenis vaksin yakni Sinovac, AstraZeneca, dan juga Sinopharm. Ketiga jenis vaksin itu pun telah memperoleh emergency use listing dari WHO. Retno menambahkan pemerintah akan terus bekerja keras mengamankan pasokan vaksin untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan upaya ini dinilai tidak mudah dilakukan di masa pandemi sebab pasokan vaksin yang juga masih sangat terbatas. Ya pasti ini juga harus benar-benar diprioritaskan karena vaksin yang terbatas ini masyarakat mana saja yang akan bersentuhan langsung dan juga mungkin ini bagi para pekerja yang tidak bisa melakukan work from home dan harus langsung turun ke lapangan itu harus diprioritaskan. Namun juga kalau kita membicarakan Bali tadi Uki ya, ini kalau misalkan pelaku UMKM memang saya sangat setuju bahwa ini adalah salah satu kelompok yang paling perlu untuk divaksin karena di sana itu UMKM-nya sudah sangat mati. Uki. Betul sekali, dan kita juga patut apresiasi nih apa yang sudah dilakukan oleh Menteri Luar Negeri dan juga kementerian lainnya, bagaimana ini setidaknya Indonesia bisa selangkah lebih maju terkait dengan bagaimana vaksinasi yang juga sudah cukup terpenuhi ataupun juga bisa bekerja sama dengan sejumlah negara penghasil vaksin. Karena kalau misalnya kita melihat negara tetangga nih yang Malaysia yang juga saat ini dalam penerapan lockdown juga sangat sulit untuk mendapatkan vaksin seperti itu ya. Betul sekali, yang pasti kita berharap semoga herd immunity segera terbentuk. Dan pemirsa, setelah ini kita akan jeda sejenak, nanti kita akan kembali lagi dan membahas tajuk sepekan selama seminggu lalu yang telah kita bahas apa saja. Tetap bersama kami. Bank Indonesia sedang mempersiapkan pembuatan mata uang rupiah digital atau Central Bank Digital Currency atau CBDC. Padahal, Bank Indonesia belum mengkaji secara mendalam rencana tersebut, baik dari sisi keuntungan maupun potensi risiko yang akan mungkin terjadi, serta dampak penerbitan CBDC terhadap kebijakan moneter dan stabilitas keuangan. Sehingga penerbitan Central Bank Digital Currency atau CBDC sesuai dengan tujuan yang direncanakan.
Selain itu, Bank Indonesia juga harus melakukan sosialisasi dan juga edukasi terhadap seluruh elemen masyarakat, sehingga masyarakat dapat menerima dan juga menggunakan uang digital yang sah tersebut, dan mendukung kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang direncanakan Bank Indonesia. Dan Bank Indonesia juga harus merancang dan menjamin keamanan sistem dari Central Bank Digital Currency untuk menghindari resiko kejahatan siber yang berpotensi terjadi di kemudian hari. Di samping itu, Bank Indonesia harus menjamin kerahasiaan atau merancang sistem dari CBDC yang dapat memberikan privasi transaksi, sehingga transaksi dapat dilakukan tanpa mengungkapkan identitas pihak yang bertransaksi. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendorong Bank Indonesia untuk mengkaji dampak penerbitan dari Central Bank Digital Currency yang berpotensi terjadi terhadap kebijakan moneter dan stabilitas keuangan, yakni potensi adanya penurunan basis simpanan pada bank dan berkurangnya kapasitas kredit bank jika masyarakat menganggap bahwa Central Bank Digital Currency lebih unggul dari simpanan bank. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Suara Parlemen, dan pada segmen kali ini kita akan membahas tajuk sepekan edisi Senin 7 Juni 2021 mengenai mata uang rupiah digital segera dikaji. Bank Indonesia akhirnya mengungkapkan rencana pembuatan mata uang digital atau Central Bank Digital Currency atau CDBC. CDBC merupakan representasi uang digital yang menjadi simbol kedaulatan negara yang diterbitkan dan dikendalikan oleh Bank Sentral sebagai bagian dari kewajiban moneternya. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 11 DPR RI Putri Aneta Komarudin mengimbau agar rencana pengembangan CDBC segera dikaji mendalam. Putri juga menambahkan agar Bank Indonesia dapat melakukan benchmarking atau proses studi banding dengan bank sentral negara lain yang telah terlebih dahulu mendalami CBDC. Selain itu, Putri memandang perumusan CBDC perlu diperhatikan terpenuhinya aspek legalitas dengan menerbitkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diperlukan. Sebab dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang menyebutkan mata uang NKRI rupiah dan macamnya yang terdiri atas rupiah kertas dan rupiah logam. Secara keseluruhan, DPR mendorong BI untuk mengkaji dampak penerbitan CBDC dan potensi yang mungkin terjadi terhadap kebijakan moneter serta stabilitas keuangan, yakni potensi adanya penurunan basis simpanan pada bank dan berkurangnya kapasitas kredit bank jika nantinya masyarakat menganggap CBDC lebih unggul dari 5 pinjaman bank. Ya, ini terkait dengan bagaimana mungkin eranya sudah beralih ke digital terkait dengan cryptocurrency maupun juga terkait dengan bagaimana nih banyak masyarakat juga yang sudah bermain dalam tanda kutip ini Bitcoin dan juga menjadi salah satu mungkin nantinya menjadi alat pembayaran baru di dunia sebetulnya. Ini yang mungkin menjadi salah satu bagaimana akhirnya Bank Indonesia untuk akhirnya bisa menggodok atau juga mewacanakan terkait dengan bank digital ini ya. Betul sekali, karena kalau membicarakan masalah CBDC ini memang benar harus ada payung hukum yang benar-benar bisa mengatur dan juga harus jelas sekali bagaimana nanti CBDC ini bisa dapat digunakan oleh masyarakat. Jangan sampai kurang sosialisasi sehingga masyarakat ini yang tadinya diharapkan membantu efektivitasnya malah justru menjadi bumerang ya. Dan ini juga paling harus diutamakan ini adalah keamanan bertransaksinya yang juga menjadi penting karena kita ketahui juga bahwa ini masih ada kekhawatiran terkait dengan bagaimana kebocoran-kebocoran data dan juga sistem keamanan yang dimiliki oleh Indonesia. Dan misalnya nanti kami akan kembali dengan tajuk pada hari Rabu 9 Juni 2021 ini terkait dengan Indonesia tidak berangkatkan calon haji tahun 2021, tapi Anda bisa menyaksikan tajuknya yang berikut ini. Pembatalan
pemberangkatan jemaah haji 2021. Pemerintah resmi tidak memberangkatkan calon jemaah pada penyelenggaraan haji 2021. DPR menyampaikan kepada seluruh umat muslim, khususnya kepada jemaah yang mendapatkan urutan berangkat haji tahun ini agar bersabar dan memahami bahwa kondisi pandemi COVID-19 yang saat ini masih belum tuntas dapat memberikan ancaman kesehatan dan keselamatan para jemaah. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan upaya yang maksimal dalam membahas persiapan penyelenggaraan haji 2022 dengan matang. Di samping itu, DPR akan terus mendorong Kemenak untuk menegosiasikan dengan pemerintah Arab Saudi agar Indonesia dapat segera diberikan akses masuk ke Arab Saudi sehingga masyarakat dapat segera melaksanakan ibadah umroh yang juga tertunda akibat pandemi. Pemerintah juga harus memberikan perhatian kepada perusahaan jasa penyelenggara haji dan umroh, mengingat sudah 2 musim haji sejak pandemi COVID-19 tidak dapat memberangkatkan haji. Karenanya diperlukan perhatian khusus seperti pemberian insentif agar Biro Perjalanan Haji dan Umroh dapat terus berjalan hingga akses ke Arab Saudi dibuka kembali oleh otoritas setempat. Akhirnya DPR mengajak pemerintah dan masyarakat untuk berkomitmen dalam menerapkan protokol kesehatan COVID-19 serta mendukung percepatan vaksinasi COVID-19. Sehingga diharapkan pandemi COVID-19 dapat segera tuntas dan pemerintah Arab Saudi pun dapat memberikan kepercayaan kepada Indonesia dan membuka akses bagi umat muslim di Indonesia untuk beribadah di Tanah Suci. Ya, halo pemirsa, masih bersama dengan Subki Abdul dan juga rekan saya Ayu Rahmawati. Kali ini membahas edisi Rabu 9 Juni terkait dengan bagaimana akhirnya pemerintah dalam hal ini memutuskan untuk tidak memberangkatkan calon jemaah haji tahun 2021. Indonesia secara resmi tidak akan memberangkatkan ibadah haji 1442 Hijriah atau tahun 2021 Masehi. Pembatalan ini disampaikan langsung oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas dan tertuang dalam Keputusan Menteri Agama nomor 660 tahun 2021. Kebijakan ini juga dianggap sebagai bentuk upaya pemerintah untuk menanggulangi pandemi COVID-19 yang sempat mengalami lonjakan pasca libur Lebaran kemarin. Dan dengan adanya kebijakan ini, maka jamaah haji asal Indonesia batal berangkat untuk kedua kalinya setelah larangan pertama kali diberikan pada tahun 2020 lalu. Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani memahami langkah pemerintah yang meniadakan pemberangkatan jemaah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021. Meski demikian, Puan meminta pemerintah tetap melayani calon jemaah yang batal berangkat tahun ini. Ia menuturkan sangat dipahami alasan pemerintah memutuskan membatalkan keberangkatan calon jemaah Indonesia untuk beribadah haji tahun ini. Pasalnya, hal utama yang juga harus dipastikan adalah keselamatan dan juga kenyamanan para jemaah Indonesia saat beribadah haji di Tanah Suci pada masa pandemi COVID-19. Dan dalam hal ini DPR RI mengajak pemerintah dan juga masyarakat untuk berkomitmen dalam menerapkan protokol kesehatan COVID-19 serta mendukung percepatan vaksinasi COVID-19 sehingga diharapkan pandemi COVID-19 dapat segera tuntas sehingga pemerintah Arab Saudi pun dapat memberikan kepercayaan kepada Indonesia dan juga membuka akses bagi umat muslim di Indonesia untuk beribadah di Tanah Suci. Ini mungkin bagi sebagian umat muslim yang sudah mendaftarkan dirinya sebagai calon jemaah haji dan juga direncanakan akan berangkat mungkin dari 2020 hingga 2021. Ini mungkin sedikit sedih dan juga kecewa, tapi pasti ini pemerintah dalam hal ini memutuskan untuk membatalkan ini demi kepentingan keselamatan, kesehatan dan juga kenyamanan para calon jemaah haji. Ya. Betul sekali dan pasti sangat dipahami nih kecewaan yang dirasakan oleh calon jemaah haji ini karena pasti kalau kita membicarakan haji ini antriannya di Indonesia bisa mencapai belasan bahkan puluhan tahun ya, betul. Oke ya. Tapi kalau kita lihat juga sekarang
di masa pandemi COVID-19 ini, di minggu ini kasusnya kembali melonjak. Betul. Dan ini juga mungkin adalah salah satu sebab dari kemarin sempat lebaran dan juga beberapa fenomena yang menimbulkan kerumunan massa. Kita berharap semoga ini benar-benar ada langkah tegas dari pemerintah untuk pertama-tama mungkin mencegah dulu kerumunan supaya kita benar-benar bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Sehingga nanti ini salah satu impact-nya adalah bisa menaikkan para jemaah haji dari Indonesia. Kita berharap nanti tahun depan sudah bisa dengan aman dan juga lancar untuk para calon jemaah haji yang mungkin tertunda. Ini bisa mendapatkan kuota lebih dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Dan pemirsa, nanti kami akan masih membahas tajuk pada hari Kamis kemarin terkait dengan kebocoran data yang masih terus terjadi setelah jeda berikut ini. Peretasan data Disduk Capil di beberapa daerah, pembahasan RUU PDP harus dipercepat. Setidaknya ada 4 server Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disduk Capil, yakni milik Kabupaten Malang, Kabupaten Subang, Kota Bogor, dan Kabupaten Bekasi diduga diretas dan dijual di situs Red Forums. Oleh karena itu, DPR meminta komitmen pemerintah untuk mempercepat pembahasan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP. Sebab kondisi keamanan data masyarakat Indonesia saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Dengan adanya kasus peretasan dan kebocoran data, karenanya payung hukum untuk melindungi keamanan dan kerahasiaan data sudah sangat mendesak. Selain itu, pemerintah harus mengusut pihak-pihak yang meretas dan menyalahgunakan data yang didapat untuk keuntungan pribadi dan menindak tegas seluruh pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah dan BSSN harus mampu memperkuat seluruh sistem keamanan data kependudukan di daerah serta menyusun langkah mitigasi yang perlu dilakukan jika terjadi upaya peretasan, guna mencegah kebocoran data kembali terjadi. Untuk itu, pemerintah harus melakukan evaluasi secara berkala terkait sistem keamanan data kependudukan sehingga dapat segera dibenahi jika ditemukan kelemahan sistem yang menjadi celah bagi oknum untuk meretas dan mencuri data. Tajuk edisi Kamis 10 Juni 2021, TV Parlemen dan Suara Parlemen ini membahas mengenai kebocoran data yang masih terus terjadi. Kebocoran data diduga kembali terjadi terhadap data masyarakat Indonesia. Sebelumnya dugaan kebocoran data terjadi pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Kali ini peretasan diduga terjadi pada data kependudukan di 4 daerah. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, Zudan Arif Fakrullah, mengakui 4 server milik Dinas Dukcapil di 4 daerah telah diretas. Hal itu mengakibatkan data penduduk di wilayah tersebut menjadi bocor. 4 Dinas Dukcapil itu yakni Kabupaten Malang, Kabupaten Subang, Kota Bogor, dan Kabupaten Bekasi di Jawa Barat. Data keempat daerah muncul pada forum jual beli data Right Forums sejak akhir Mei 2021. Anggota Komisi 1 DPR RI Christina Aryani menyatakan maraknya kasus pencurian data tentu membuat pengesahan RUU PDP menjadi kian penting. Christina menuturkan Komisi 1 telah membentuk Panitia Kerja atau Panja untuk membahas RUU PDP pada 1 September 2020. Christina juga mengungkapkan Indonesia juga membutuhkan otoritas PDP yang bersifat independen. Pembentukan otoritas PDP tersebut menuai dukungan dari berbagai pihak. Namun Indonesia sebenarnya dinilai terlambat untuk menghadirkan regulasi PDP jika dibandingkan dengan negara-negara seperti Vietnam dan juga Singapura.
Ya, ini terkait dengan kalau misalnya membahas regulasi-regulasi yang juga kita harapkan ini setidaknya nantinya bisa benar-benar membantu terkait dengan Indonesia ini sendiri ya. Betul sekali, karena kalau membicarakan mengenai kebocoran data, pastinya kita sebagai masyarakat ini Ki juga pasti sangat dirugikan jika data-data pribadi kita bocor, apalagi diperjualbelikan, ini bisa menjadi sesuatu yang takutnya justru merugikan diri kita sendiri. Ya, ini jadi misalnya sesuatu misalnya marketplace yang tadinya bisa menjadi salah satu mempermudah masyarakat untuk melakukan aktivitas, namun mungkin nanti masyarakat juga menjadi khawatir, kecewa, ataupun juga khawatir dan juga was-was terkait dengan bagaimana informasi data pribadinya bocor seperti itu ya. Betul, kita berharap semoga ini pemerintah dan juga DPR bisa segera bahu-membahu untuk menuntaskan dan juga merampungkan RUU PDP untuk kepentingan kita bersama. Betul ya. sekali. Dan pemirsa, berita tersebut sekaligus juga mengakhiri perjumpaan kita pada Suara Parlemen edisi hari ini. Saya Ayu Rahmawati beserta rekan saya. Dan dengan saya Suki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.